Di balik hiruk-pikuk kota Tangerang Selatan, terdapat sebuah komunitas yang menggantungkan hidup mereka pada barang bekas. Di tempat ini, bunyi gemericik plastik dan dentingan logam menjadi latar sehari-hari. Anak-anak bermain di tengah tumpukan barang bekas, sementara para pemulung sibuk memilah botol, kardus, dan logam yang mempunyai nilai jual. Semua ini adalah bagian dari siklus kehidupan di kampung pemulung Cirende. Namun, kehidupan di sini tidak hanya tentang bekerja keras. Kampung Pemulung Cirende menunjukkan bagaimana sebuah komunitas bisa saling mendukung untuk bertahan di tengah tantangan ekonomi. Akses terhadap listrik dan air bersih yang tersedia menjadi modal penting, meskipun banyak kebutuhan lain yang masih harus diperjuangkan, seperti pendidikan yang layak dan stabilitas pendapatan. Disinilah kita melihat kekuatan gotong royong sebagai cara komunitas ini menghadapi realitas. Kemiskinan adalah persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan kekurangan materi, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap peluang dan sumber daya. Di berbagai komunitas, termasuk Kampung Pemulung Cirende, kemiskinan terlihat dari sulitnya untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih layak. Kondisi ini sering diperburuk oleh dinamika ekonomi yang tidak stabil, menjadikan perjuangan mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan semakin menantang. Video ini akan membawa kita menyelami kehidupan komunitas ini lebih dalam. Kita akan melihat bagaimana mereka bertahan, bekerja, dan bermimpi. Semua ini kita akan pelajari melalui cerita-cerita dari 3 sudut pandang: pengelola lapak, pemulung yang tinggal di sini, dan masyarakat sekitar yang sering berinteraksi dengan komunitas ini. Yang pertama, wawancara dengan bos lapak. Kita mulai melihat bagaimana roda ekonomi di kampung pemulung ini berputar. Sosok bos lapak menjadi salah satu kunci dalam proses pengelolaan barang bekas yang dikumpulkan oleh para pemulung. Dalam wawancara ini, ia menjelaskan bahwa usaha ini sepenuhnya dijalankan dengan modal dan inisiatif pribadi tanpa dukungan dari pemerintah. Tantangan seperti fluktuasi harga barang bekas menjadi kendala utama yang harus dihadapi setiap hari. Oke. Jadi Bapak, sebelumnya kita tuh ada beberapa pertanyaan Bapak, ya kan? Nah, kita mulai aja ya Pak. Sebelumnya perkenalan Pak. Perkenalkan, nama saya Istifa. Saya mahasiswa semester 3 dari Fakultas Dakwah Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nama Bapak Ahmad bin Siono. Ahmad bin Siono. Yang megang usaha sini. Ya. Oh iya Bapak, kita tuh ada mata kuliah Pak yang mau membahas permasalahan gitu kan Pak. Nah, untuk pertanyaan pertama Pak, kira-kira untuk pemukiman ini sendiri Pak, kira-kira awal mulanya itu dibangun karena apa ya Pak? Ini kontrak tanah per tahun, baru dibangun sendiri. Buat usaha jual beli barang bekas atau pengumpul barang bekas yang bisa daur ulang. Nah, apakah pemerintah berkontribusi Pak dalam pembangunan ini ataupun daur ulang sampah? Ini untuk pribadi sendiri, pemerintah nggak ikut campur masalah usaha ini. Tidak ada bantuan dari pemerintah, tidak ada. Jadi usaha sendiri, modal sendiri. Nah, untuk kira-kira untuk pekerja di sini Pak, kesehariannya itu berapa lama ya Pak dalam perharinya? Kerja setiap hari. Setiap hari ada yang buang sampah, ada yang nyari barang, mulung, ada yang jual beli, itu doang. Setiap hari. Setiap hari kira-kira berapa jam tuh Pak? Kadang dari pagi, ada yang sampai sore, ada yang dari pagi sampai siang, nggak tentu. Berarti benar-benar dibagi-bagi ya Pak? Ya. Nah, untuk ada nggak sih Pak kayak ketentuan harinya atau kayak hari liburnya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ini semampunya dia mau usaha nyari duit, silakan, ya tidak juga nggak dipaksa. Semuanya dia aja. Kira-kira kalau semisal saya tanya pemasukan perharinya berapa ya Pak? Itu ada nominalnya atau? Kalau yang kemarin-kemarin, kalau untuk yang anak-anak pemasukan untuk beli barang per minggu, kadang 5 hari,
Nah itu di atas 3 juta apa 5 juta. 3 juta. Nah itu tuh rata atau gimana Pak? Nah, itu nggak rata, kadang-kadang turun, kadang-kadang tinggi, nggak tentu. Makanya kan minimal 3 juta sampai 5 juta satu minggu. Untuk pemilihan barangnya sendiri Pak, itu ada kriteria harganya gitu nggak Pak? Ada kayak semacam aqua botol itu sama aqua gelas, kayak plastik emberan, itu beda-beda harga semua. Kayak kardus, besi, kaleng, itu semuanya beda. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira ya Pak, masyarakat sendiri tuh disertakan nggak sih Pak? Oh enggak, ini khusus untuk pemulung semua, sama tukang sampah, sama orang jual beli. Orang jual beli, berarti nggak ada kaitannya sama RT RW gitu ya Pak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, kalau untuk RT RW sendiri Pak, itu kan biasanya ada program bank sampah. Nah, itu apakah mengganggu kegiatan di sini atau bagaimana? Masing-masing, kalau dari RW misalnya ada bank sampah ya silakan ada bank sampah. Kalau bagi kita tidak mengganggu sih, biasa aja. Tidak mengganggu. Iya. Tapi diajak kerjasama atau enggak? Enggak. Oh, enggak. Enggak pernah. Oke. Kira-kira Pak, kalau untuk fasilitas air, listrik, apakah di lingkungan sini tuh terutama di tempat Bapak terganggu atau bagaimana? Enggak. Ini air, listrik pribadi. Pribadi. Iya. Masang sendiri, ngebor sendiri. Itu. Kita dengar-dengar kan di sini tuh bakal ada penggusuran besar-besaran ya Pak? Iya. Nah itu tuh kenapa sih Pak, kalau kita boleh tahu awal mulanya bisa digusur? Nah, kalau ini kan namanya tanah sengketa, tapi belum sengketa, masih ada hak miliknya juga. Nah, yang punya tempat ingin mau dibangun, ya kita dibongkar, pindah. Karena bukan hak kalau di sini kita namanya ngontrak. Kalau yang punyanya suruh dibongkar, kita bongkar. Nah, disoman, diganti uang kerohiman untuk anak buah yang mau pindah. Jadi pada dibongkar, ada dana untuk kerohiman, pindahan, bongkaran, dan kontrakan. Pindah. Nah, untuk para pekerja di sini, apakah ada pemberhentian atau gimana ya Pak? Enggak, ini kalau kita nggak memaksa untuk yang menyari, yang usaha nggak memaksa. Ya kita masih usaha, ya masih mau ikut ya silakan, enggak juga nggak apa-apa. Dengan pribadi dia sendiri. Apakah penggusuran dari pihak pengembang itu mengganggu jalannya aktivitas ini Pak nantinya? Ya emang mesti mengganggu, ya tapi kan bagaimana lagi? Karena ini bukan tanah pribadi, bukan tanah yang usaha, jual beli, karena kita ngontrak tanah. Bangunan sendiri, ya wayahnya kita ini mau dipakai sama yang punya, ya kita pindah. Sebentar. Yang ketiga, wawancara dengan masyarakat sekitar. Tidak hanya penghuni kampung pemulung, masyarakat sekitar juga merasakan dampak keberadaan komunitas ini. Salah satu warga sekitar mengungkapkan pandangan tentang hubungan antara komunitas pemulung dengan lingkungan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ya, perkenalkan, saya Mutiara Salsabila dari UUN Jakarta. Dengan Ibu siapa? Ibu Sartini. Baik teman-teman, Ibu Sartini adalah warga sekitar dari kampung pemulung. Nah, kita akan wawancara ini Ibu siapa? Ibu Sartini terkait kampung pemulung itu. Nah, menurut Ibu tuh mendeskripsikan pemulung tuh kayak gimana sih Bu? ya, sebenarnya kan dia ya nyari rezeki, tapi kan dengan uang dengan halal gitu istilahnya. Ya mereka kan emang mata pencarian itu ya, mungkin jalan terbaiknya mungkin ya itu nyari rezekinya dari itu gitu. Dibalik sekarang banyak pekerjaan sulit dicari. Karena kan kerjaan susah dicari. Kalau pemulung itu kan bebas, mungkin nggak ada istilahnya ikatan, kayaknya ikut orang gitu. Kayak ikut orang gitu. Pemulung kan pertama bebas, yang keduanya kan ya mungkin jalannya itu, mungkin nggak ada kerjaan lain gitu kali. Baik,
Berarti ibu kan udah sering mungkin ya lewat di sekitar itu, itu kan jalan utama, terus aksesnya juga dekat kan sama kampung-kampung. Nah, selihat ibu kampung pemuda itu bagaimana sih keadaannya, apakah kurang layak atau seperti apa? Kalau tempat ini Kurang layak dari segi apanya Bu? segi itu tempatnya Tempatnya, kotor. infrastruktur kotor. Kotor ya. Berarti ibu kayak punya apa ya namanya, khawatir nggak sih Bu banyak penyakit? Iya, atau tetap khawatir kalau tinggal di tempat gitu kan tetap khawatir. Apalagi kalau punya anak kayak saya begitu ya, baik. Tetap lah. Ya. Apa dalam segi kesehatan, menyangkut kesehatan apa itu kan tetap khawatir kalau biasanya kalau suka ada asap-asap gitu nggak sih Bu? bakar-bakarin itu sampah. Baunya mengganggu. Pada gini ya. Pas kemarin aktif-aktifnya gitu banyak asapnya. Baik Ibu, mungkin kita aja Iya. maaf ngerepotin. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Di sini udah lama Pak kerjanya? Di sini? Udah lama. Dari. Tapi orang sini, bukan Bapak? Dari mana aslinya Pak?